Hai Bonsai, ketemu lagi di Nisapedia. Di video kali ini kita akan membahas tentang VBAC atau tolak, alias persalinan normal pasca operasi sesar. Sebelum lihat videonya, jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng. Bonsai, sering kita dengar, once a C-section, always a C-section. Atau sekali SC, udah deh pasti selamanya bakalan SC. Padahal nggak seperti itu loh. Ada persalinan normal yang memungkinkan dilakukan setelah persalinan dengan operasi sesar. Ada yang biasa menyebut dengan VBAC atau vaginal birth after cesarean. Ada juga yang menyebut dengan TOLAC, yaitu trial of labor after cesarean. The American Congress of Obstetricians and Gynecologists atau ACOG menyebutkan loh bahwa VBAC dapat menjadi pilihan yang aman, di mana keberhasilannya mencapai 60-80% dengan risiko ruptur kurang dari 1%. Nah, selama Bonsai dapat memenuhi kriteria, maka Bonsai dapat menjadi kandidat mencoba persalinan dengan VBAC ataupun TOLAC. Berbicara tentang kriteria keberhasilan dari VBAC ataupun TOLAC, kita harus mengingat bahwa persalinan normal adalah unsur 3P, yaitu Power, Passage, dan Passenger. Di mana kita harus memastikan bahwa Bonsai mampu meneran dengan baik, kemudian dari Passenger, maka debai nggak boleh terlalu besar. Dalam range normal, 2,5-4 kilo, dan ini memperhitungkan juga kecukupan atau ukuran dari panggul tersendiri. Kita perlu memastikan di usia kehamilan kurang lebih 36 minggu, kepala debai sudah masuk pintu atas panggul. Nah, ada juga loh beberapa kriteria yang akan meningkatkan keberhasilan dari VBAC ataupun TOLAC ini. Kita simak satu-satu ya. Kriteria yang pertama adalah Bonsai pernah melahirkan normal sebelumnya, atau bahkan pernah melalui persalinan VBAC ataupun TOLAC dengan lancar. Yang kedua adalah usia Bonsai tidak sampai 35 tahun, karena 35 tahun adalah cut-off atau batasan, di mana komplikasi persalinan atau kehamilan resiko tinggi menjadi harus diperhitungkan. Yang ketiga adalah jarak dari operasi yang sebelumnya dengan persalinan saat ini yang direncanakan intervalnya 18-24 bulan. Dan insisi atau jenis irisan operasi yang sebelumnya adalah irisan horizontal. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting, komunikasikan rencana VBAC ataupun TOLAC ini dengan dokter yang menangani dan pastikan bahwa fasilitas kesehatan tempat Bonsai akan melahirkan adalah fasilitas yang memadai. Karena ingat, jika ruptur uteri terjadi, maka 30 menit adalah waktu yang perlu diambil sampai Bonsai dibawa ke kamar operasi dan dilakukan operasi situ ataupun segera. Kita doakan ya Bonsai bisa berhasil melalui VBAC maupun TOLAC. Nah, saya ada beberapa tips nih agar memperbesar kemungkinan Bonsai untuk VBAC ataupun TOLAC. Yang pertama, pastikan bahwa dokter yang menangani Bonsai memahami bahwa Bonsai ingin mencoba VBAC dan TOLAC. Selanjutnya, dokter akan melakukan screening pada awal apakah Bonsai masuk kategori di mana bisa menjadi kandidat TOLAC maupun VBAC ini. Kemudian yang kedua, Bonsai perlu melakukan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan secara rutin dan teratur. Hal ini menjadi esensial karena kita perlu mengupayakan bahwa berat badan si debai adalah berat badan yang normal. Kemudian kita juga perlu mengecek apakah posisi kepalanya sudah di bawah, sudah masuk panggul pada usia 36 minggu misalnya, dan juga dipastikan bahwa debai tidak melalui atau melewati tanggal taksiran persalinan. Nah, yang ketiga, kelola juga ya pola makannya, jangan sampai kenaikan berat badannya di luar batas rekomendasi aman. Nih, kita lihat ya di samping, indeks massa tubuh sebelum hamil menentukan rekomendasi berapa kenaikan berat badan yang disarankan selama kehamilan. Contoh pada Bonsai-Bonsai yang telah mengalami overweight sebelum kehamilan. Sebaiknya disarankan menurunkan indeks massa tubuh, karena indeks massa tubuh turun 1 indeks memperbesar 12% keberhasilan terhadap TOLAC dan VBAC ini. Untuk Bonsai yang pengen melalui proses VBAC dan TOLAC ini, yakinkan Bonsai mendapatkan informasi yang lengkap. Tanyakan ke SPOG-nya sedetil mungkin sehingga Bonsai mendapatkan informasi yang sungguh adekuat.
Nah, tentunya semua prosedur akan ada manfaat dan risiko masing-masing. Dengan kita telah memahami seluruh risiko yang mungkin terjadi, maka akan terbentuk kesiapan tertentu untuk menanggulanginya. Pada akhirnya, setelah usaha bonsai maksimal, saatnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena proses apapun itu persalinannya, baik normal maupun operasi, bonsai tetaplah ibu yang sejati.